Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ulum rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini yang insya Allah kita berada di tanggal 1 atau tanggal 2 Zulhijjah, bulan yang sangat mulia. Kemarin sudah pernah kita bahas bahwa bahkan sebagian ulama itu menyebutkan bulan Zulhijjah lebih mulia, lebih afdol daripada bulan Ramadan. Sebagian ulama bahkan menyebutkan bahwa Zulhijjah itu lebih mulia daripada bulan Ramadan. Ya, karena ada ayat-ayat khusus berkaitan dengan bulan Zulhijjah, ya khususnya di 10 hari awalnya, wal fajri wa layalin ashr, yaitu ayat yang berkaitan dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ya, yang jelas perbedaan di kalangan para ulama mengatakan mana yang lebih afdal antara bulan Zulhijjah dengan bulan Ramadan menunjukkan betapa mulianya bulan Zulhijjah karena disandingkan dengan bulan Ramadan. Jadi paling tidak kegembiraan kita dengan datangnya bulan Zulhijjah itu harusnya sama dengan kegembiraan kita kalau datang bulan Ramadan. Ya, datang bulan Ramadan. Dan kita langsung saja, amalan apa yang utama yang dianjurkan untuk dikerjakan di dalam bulan Zulhijjah, utamanya pada 10 hari pertama. Tentu saja yang pertama, memperbanyak amal soleh, ya semuanya, karena memang hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu umum, ya. Ma min ayyamin al amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hazihil ayyam, yakni ayyamal ashr. Ya, Rasulullah bersabda, tidak ada hari
Ya, ini yang menjadikan dalil sebagian para ulama yang menyebutkan berarti tidak ada hari-hari termasuk hari di dalam bulan Ramadan, termasuk amalan yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan. Tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, kata Rasulullah. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Seberapa dicintainya amal soleh ya, yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Zulhijjah itu, para sahabat mencoba membandingkan dengan amalan yang paling puncak di dalam Islam. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah juga tidak termasuk dengan jihad fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah. Iya, kata Rasulullah, termasuk dengan amalan jihad fi sabilillah. Amalan yang paling puncak dalam Islam itu juga kalah dicintai oleh Allah dari amal soleh yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'un. Kecuali ada seorang laki-laki yang keluar rumahnya untuk berjihad di jalan Allah, dia membawa jiwanya, dia membawa seluruh hartanya, dan dia tidak kembali dengan membawa apapun, hartanya habis, nyawanya hilang. Itu baru pahalanya sama atau sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara orang yang gugur di medan jihad dengan amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ya, jadi mulai dari malam hari ini ya, memperbanyak amal soleh secara umum. Ya, harus ditambahkan kesadaran bahwa sholat maghrib kita itu adalah sholat maghrib yang lebih dicintai oleh Allah, pahalanya lebih dilipat gandakan daripada sholat-sholat maghrib yang kita kerjakan di selain 10 hari awal bulan Zulhijjah. Secara umum, ya. Secara khusus, ya, amal yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Zulhijjah itu adalah puasa 9 hari pertama dan atau puasa Arafah. Ya, ini pilihan. Kalau Rasulullah itu puasanya mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau Rasulullah, ya, kalau umatnya Rasulullah tergantung siapa. Kalau sahabat, ya podo. Ya, sama-sama Rasulullah. Ya, umatnya Rasulullah tergantung siapa dulu. Ya, minimal tanggal 9 Zulhijjahnya hari Arafah, ya, atau tanggal 8 dan 9, atau ditambah dengan hari-hari yang lain dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, beliau mengatakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu ila akhirih. Puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa di tanggal 9-nya saja itu menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, apalagi kalau puasanya dimulai dari tanggal 1, tentu lebih banyak lagi pahala dan keutamaannya. Dari Hunaidah bin Khalid radhiyallahu anhu, dari istrinya,
beberapa istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa thalatha ayyam min kulli syahrin awwal itsnain minasyahri wal khamis. Rasulullah SAW menurut informasi dari beberapa istrinya beliau biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah. Dan di sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri, itu dijelaskan mereka juga melaksanakan puasa 9 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi Rasulullah biasa puasanya bukan hanya tanggal 10 9 Dzulhijjah, ya disebutnya hari Arafah, tapi beliau biasa mengerjakan dari tanggal 1. Beliau juga biasa berpuasa tanggal 10 Muharram, yakni puasa Asyura. Beliau berpuasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan tanggal Hijriyah, dan beliau juga terbiasa puasa hari Senin dan Kamis. Ya, hari Senin dan Kamis. Saya dikirimi video, ada yang tanya dari Lombok ya, dulu saya pernah ke Lombok. Saat ini ada video berkaitan dengan puasa hari Arafah yang katanya Ramadan, Syawal, Idul Fitri itu boleh beda karena acuannya hilal. Tapi kalau Dzulhijjah, ya puasa Arafah, ibadah haji tidak boleh beda karena acuannya wukuf. Ya. Kalimat itu benar, tapi tidak semuanya. Ya. Karena apa? Karena memang ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Ya, jadi puasa tanggal 9 atau puasa Arafah itu dikaitkan dengan jamaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah. Mereka wukuf berarti yang tidak melaksanakan ibadah haji melaksanakan ibadah puasa. Jamaah haji wukuf berarti tanggal 9, yang tidak haji puasa sunnah. Itu menurut sebagian para ulama. Ya, tapi sebagian yang lain tidak, puasa Arafah itu kaitannya sama dengan penentuan Ramadan atau Syawal, yaitu berkaitan dengan hilal. Artinya berkaitan dengan tanggal. Ya, paling tidak ada dua pertimbangan. Yang pertama, bahwasanya kalau kita lihat sejarah, Nabi dan para sahabat itu sudah berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah sejak di tahun kedua Hijrah. Sedangkan syariat wukuf di padang Arafah itu turunnya, disyariatkannya pada tahun ke-6 Hijrah. Ya. Jadi dari sudah 2 tahun sampai di Madinah, Rasul dan sahabat sudah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Belum ada ibadah haji yang di sana ada syariat wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah itu disyariatkan baru di tahun yang ke-6. Berarti Nabi dan sahabat itu puasa tanggal 9 dari tahun kedua Hijrah, 3 Hijrah, 4 Hijrah, 5 Hijrah, 6 baru disyariatkan wukuf di padang Arafah. Itu pendekatan yang pertama. Yang kedua, bisa benar itu karena kalau untuk jamaah haji, maksudnya sekitaran jamaah haji di sekitaran kota Mekah. Kenapa? Karena orang-orang yang berada di Mekah tahu secara pasti di zaman itu kalau hari ini jamaah haji sedang wukuf di Arafah.
Mereka kemudian melaksanakan puasa sunnah. Tapi gimana kalau Islam sudah berkembang di zaman Khulafaur Rasyidin sampai sepertiga dunia, dari sampai di Yaman, sampai di Syam, sampai di benua Eropa. Zaman dulu belum ada internet. Kalau zaman sekarang kita sudah langsung tahu kapan jamaah haji itu wukuf di Padang Arafah. Tapi kalau zaman dulu nggak bisa tahu lah. Belum ada internet, belum ada HP, belum ada televisi. Artinya, kalau memang puasa Arafah tanggal 9 itu berhubungan dengan jamaah haji yang sedang wukuf, sebelum ada internet, bagaimana kaum muslimin di luar Mekah mengetahui kapan jamaah haji sedang wukuf di Padang Arafah? Yo ada kurir Ustaz ya, kurir ya gimana? Mau ke ada kurir dari Madinah, suruh datang ke Mekah, balik ke Madinah itu sebulan PP. Apalagi kalau ke Syam, apalagi ke Yaman, apalagi sampai ke benua Eropa. Ya. Jadi sama-sama benar. Ya, seperti sama-sama benar karena tanggalnya sama sebetulnya. Hanya beda hari. Lah iya, Lebaran tanggal 10 Zulhijjah. Enggak ada orang Islam yang mulai Lebaran dari tanggal 9 Zulhijjah. Semua kaum muslimin Lebaran Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah. Hanya beda harinya. Tanggal 10 kita di Indonesia dengan tanggal 10-nya kaum muslimin di Saudi bisa beda. Ya. Itu kalau sama-sama ru'yatul hilal, apalagi kalau pakai metode hisab. Satu negeri bisa beda lagi, dan itu
dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Iya, wis marang karo Isa. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innaha ma yanfiyanil faqra wad dhunub kama yamfil kiru khabathal hadidi wad dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjil mabruru sawabun illal jannah." Ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Ya, jadi haji itu menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Dan terakhir, keutamaan ibadah haji itu adalah orang yang berhaji disebut tamu Allah dan doanya makbul. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru wafdullahi da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'a'tahum." Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilannya. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Ya, kita berdoa dan mendoakan ya. Yang belum bisa berhaji, mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang sudah melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah terima ibadah hajinya. Dan yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanannya, selesaikan ibadahnya sampai mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang belum berhaji, ya hiburannya kita bermajelis taklim itu ibadah pahalanya seperti pahala ibadah haji. Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu. Siapa yang berangkat ke masjid, ya, siapa yang berangkat ke Baitul Ulum, yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Yang kelima, sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Ini sudah biasa. Bahkan saking pentingnya sholat Idul Adha ini, Rasul menganjurkan untuk para wanita yang sedang haid, yang sedang dipingit, ya, wanita-wanita yang biasanya tidak keluar dari rumahnya untuk diajak ke tempat sholat Id, ya, untuk menyaksikan prosesi sholat Idul Fitri dan mendengarkan khutbahnya. Dan yang keenam adalah melaksanakan ibadah kurban atau udhiyah. Ya, Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Laksanakanlah sholat untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Maksudnya sholatlah Idul Adha dan setelah itu sembelihlah hewan kurban. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada wasa'an." Siapa yang memiliki kemampuan, keluasan rizki, falam yudhi, tetapi dia tidak mau berudhiyah, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Sholatnya jangan sama Nabi di Masjid Nabawi. Ya, artinya Nabi tidak mau sholat berjamaah bareng orang yang berkemampuan, tapi sengaja tidak mau berkurban. Ya. Ada beberapa hadis yang dhaif tapi populer, ya, dan ini tidak apa-apa dibacakan untuk memotivasi. Ya, hadis dhaif itu kalau tujuannya untuk memotivasi itu diperbolehkan.
Kalau hadis dhaif itu untuk perkara akidah tidak boleh. Perkara akidah itu harus hadis yang sahih, ya. Atau hadis dhaif digunakan untuk amalan yang nggak ada sama sekali perintahnya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, itu juga nggak boleh. Jadi nggak ada perintahnya sama sekali, adanya di hadis dhaif nggak boleh. Tapi kalau hadis dhaif ini hanya sekedar pelengkap dari amalan yang memang dianjurkan. Amalan udhiyah ini memang dianjurkan. Nah, keutamaannya untuk memberikan motivasi boleh membacakan hadis-hadis dhaif. Ini sekedar untuk memberikan motivasi. Dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Jadi ibadah yang paling afdol itu sebagian ulama menjelaskan disesuaikan dengan keadaan. Kalau jam 12 siang, ibadah yang afdol adalah sholat zuhur. Ya, bukan membaca Al-Quran, bukan berzikir. Kenapa? Karena memang jam 12 siang itu waktunya sholat zuhur. Kalau sudah tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, itu hari nahar, hari penyembelihan. Maka tidak ada amal yang paling dicintai, yang lebih dicintai kecuali menyembelih hewan kurban. Aku tak kerja membiayai keluarga. Enggak, ya itu keliru. Amal yang utama di tanggal-tanggal itu adalah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Ya. Ia akan datang pada hari kiamat, hewan yang dikurbankan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Satu lagi, dari Abu Daud, ya, dari Zaid bin Arqam, dia berkata, para sahabat Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini? Beliau lalu bersabda, ini merupakan sunnah bapak kalian Ibrahim. Mereka bertanya lagi, wahai Rasulullah, lantas apa yang akan kami dapatkan dengannya? Beliau menjawab, setiap rambut terdapat kebaikan. Ya, mereka berkata, bagaimana dengan bulu-bulunya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dari setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat suatu kebaikan. Ya. Jadi bisa jadi, hadisnya dhaif, makanya bisa jadi. Bisa jadi pahala dari berkurban itu jumlahnya sesuai dengan jumlah bulu atau rambut hewan kurban. Itu banyak banget, Pak. Bulunya kambing sama sapi kan ya wakeh banget. Nah, gitu. Jadi uang 1 juta, 2 juta, 3 juta itu kalau dibandingkan dengan jumlah bulu hewan itu nggak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa amalan yang utama untuk dikerjakan di bulan Zulhijjah, khususnya di 10 hari awalnya. Mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk melaksanakannya dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan tersebut. Ya. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.